Ini Budi. Dia datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kaki. Dok, saya sakit kaki dok. Terus dokternya bilang, oke saya tangani kamu. Setelah 5 menit, datang si Asep. Dia punya keluhan sakit kanker stadium akhir. Dok, saya sakit kanker dok stadium akhir dok. Terus dokternya ngerespon, oke nanti dulu ya Budi, ada pasien yang membutuhkan penanganan langsung. Ya, di sini kita tahu bahwa rumah sakit menerapkan sistem prioritas, di mana pasien yang memiliki keluhan berat seperti si Asep akan menjadi prioritas terlebih dahulu dibandingkan yang ringan seperti Budi. Di sini, sistem yang dipakai rumah sakit mirip seperti priority scheduling preemptive. Oke, perkenalkan nama saya Zaki Pamadani, NIM 123140208, kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan algoritma scheduling CPU untuk priority scheduling preemptive dan multi-level queue. Selamat menyaksikan. Oke, di dalam priority scheduling di preemptive, sistem priority salah satu contohnya seperti yang saya bilang tadi di rumah sakit, di mana terdapat beragam pasien berdasarkan keluhannya dari luka ringan hingga ke berat. Dia akan mendahulukan pasien yang perlu penanganan segera walaupun terdapat pasien lain yang sedang ditangani. Di sini kita punya data, yaitu di tabel proses P1 sampai P5 dengan arrival time, push time, dan prioritas yang sudah memiliki data yang berbeda. Di sini saya sudah tulis sini prioritasnya. Yang pertama itu P2, P4, P1, P3 sampai P5. Oke, kita lihat di gancarnya. Di datang P1. Kita melakukan proses P1 nih. 0, 1, 2. Di detik kedua datang P2. Yaitu kita lihat di ini sini prioritasnya paling tinggi pertama. Jadi P1-nya jadi sistemnya bilang ke P1. Oke, tunggu dulu ya. P2 dulu kita lakukan. Oke, skip. Sekarang P2. 2, 3, 4. Di detik keempat datang P3. Kita lihat di prioritasnya itu berada di 4. Berarti prioritasnya pasti kecil ketimbang P2. Oke, lanjut lagi. 4, 5, 6. Terus datang P4. Kita lihat di prioritasnya itu dia tuh prioritasnya 2, berarti masih kecil dengan P2. Soalnya P2 itu lebih tinggi. Oke, lanjut. 6, 7. Proses selesai. Soalnya cuma boost time 5 detik. Oke. Sekarang kita lanjut. Yang paling tinggi di sini yang sudah tersedia itu P4. Oke. Lanjut ke proses P4. 7, 8. Di detik 8 datang P5. Dia itu memiliki prioritas yang paling rendah, 5. Maka P4 masih lanjut dia. Jadi 8, 9, 10. P4 selesai. Terus kita lihat cek lagi. Yang masih ada itu P1, P3, P5. Oke, lanjut lagi P1 yang tadi kan baru selesai 2 detik. Berarti sisanya tuh 8, 10 sampai 18. Terus kita lanjut ke P3. P3 18 sampai 26. Soalnya boost time dia itu cuma 8 detik. Terus sisanya P5, 26 sampai 32. Soalnya boost time-nya hanya 6 detik. Sini kita lihat bahwa ini ada table waiting time, response time, turnaround dari proses-proses yang kita kerjakan tadi. Untuk waiting time itu 8,2, response time 6,6, dan turnaround 14,6. Keuntungannya dari prioritas scheduling tadi, itu pertama, respon yang cepat terhadap program dengan prioritas tinggi. Kedua, fleksibel dalam menentukan prioritasnya. Untuk edge case-nya, starvation, di mana program dengan prioritas rendah harus menunggu lama untuk diproses. Dikarenakan program yang dengan prioritas tinggi itu diutamakan terlebih dahulu. Terus, program yang memiliki prioritas sama akan berjalan secara FCFS, first come, first serve. Ketiga, bisa terjadi starvation di mana program prioritas tinggi umumnya memiliki proses yang panjang. Yang keempat, proses I/O akan lama menunggu. Di sini adalah contoh untuk prioritas yang rendah itu menunggu prioritas yang paling tinggi dulu baru selesai. Di sini adalah prioritas tinggi. Kalau misalnya semuanya ini datang bersamaan. Jadi cuman bisa jadi algoritmanya seperti FC, FS, first come, first serve. Oke, sekarang kita masuk ke algoritma multi-level queue. Di sini, algoritma ini adalah algoritma yang membagi prosesnya menjadi beberapa kategori sesuai dengan kebutuhan akan sumber dayanya. Kategori tersebut bisa dibagi menjadi sistem, interaktif, dan batch. Untuk sistem itu contohnya seperti sistem kernel atau pokoknya yang berhubungan dengan OS dan hardware. Kedua itu interaktif, itu misal seperti aplikasi, misalnya kita main Steam, Discord, dan lain-lain. Untuk batch itu adalah aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kalian bisa lihat di task manager itu contohnya, di dalam task manager itu. Bentuk pilar ini adalah bentuk piramidnya, di mana sistem itu paling atas, interaktif paling tengah, dan ketiga itu batch, itu paling bawah. Di setiap kategori kita bisa apply algoritma berbeda-beda. Contoh kita pakai itu adalah fast track di Dufan. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk normal track dia tuh harus menunggu lama.
pokoknya nunggu sampai selesai lah. Sedangkan untuk fast VFP dia tuh akan langsung masuk aja, langsung masuk. Dia tuh soalnya lebih diutamain. Sama seperti prioritas tadi. Akan tetapi bedanya itu di sini setiap VIP memiliki keuntungan serta fasilitas yang berbeda-beda. Yang dimana itu mirip dengan bagaimana setiap kategori tersebut dijalankan sesuai dengan algoritma yang dipilih. Misal di sini kan terlihat VIP Silver itu lebih kecil, VIP Gold, VIP Platinum itu beda semua cara penanganannya. Terus, di setiap kategori kita dapat mengapply algoritma CPU scheduling sesuai dengan kebutuhan. Misal kita di sini akan memakai untuk sistem itu short job first, long play, interaktif itu round robin, dan batch itu post count, post serve atau FCFS. Di sini kita punya tabel di sini ada proses P1, P5. Berbeda dengan prioritas di mana kita pakai kategori di sini. P1 interaktif, P2 sistem, P3 batch, P4 sistem, dan P5 interaktif. Oke, di sini datang P1 di detik 0. Oke, soalnya cuma P1 saja yang datang, berarti kita proses 0, 1, 2. Di detik kedua, yaitu datang P2. Di mana? Di sini kategorinya itu ada sistem paling tinggi di dalam piramid tadi. Jadi, kita dahulukan P2. Oke, 2, 3, 4. Datang P3 di detik 4. Di mana? Kategorinya itu adalah batch. Batch itu paling bawah. Sehingga kita tetap melakukan P2 ini prosesnya. Oke, 4, 5, 6. Di detik 6 datang P4. Di sini kategorinya sistem sama P2. Tetapi kita di sini kan pakai algoritma short job first. Berarti karena P2 sisanya tinggal 1, jadi kita tetap lanjut P2. 6, 7. Oke, selesai. P2 selesai. Kita lanjut ke P4 tadi. Yang masih kategorinya itu sistem. Oke, masuk 7, 8. Di detik 8 itu datang P5 dengan kategori interaktif. Di mana itu di tengah, masih di bawahnya sistem. Berarti P4 tetap lanjut. Oke, 8, 9, 10. Oke, selesai. Di sini kita masuk ke kategori interaktif. Di mana interaktif itu adalah kita pakai round robin. Berarti kita pakai 4 ms misalnya sini. P1, pokoknya jatuh setiap 4 detik bakal gantian. P1, oke. 10, 14, P1, oke. Selesai, 4 detik, ganti. P5. Selesai, 4 detik, ganti. P1. P1 selesai, lanjut ke P5. Oke, di detik 24 itu selesai pokoknya. Kategori interaktif itu selesai semua di detik 24. Sekarang masuk ke batch. Di sini cuma batch itu cuma P3. Berarti kita selesai P3 dengan algoritma FCFS 2432. Selesai. Di sini ada data yang kita dapat itu waiting time, response time, turnaround dari proses P1, P2, P3, P4, P5. Di mana average-nya itu untuk waiting time itu 8,6, response time itu 5,4, dan turnaround 15. Keuntungannya dalam menggunakan algoritma ini itu pertama, mengorganisasikan dengan jelas atau lebih jelas atau lebih mudah dikontrol. Kedua, mengurangi starvation untuk proses penting. Ketiga, bisa mengatur algoritma pada antrian tertentu sesuai kondisi. Untuk edge case-nya, pertama, starvation untuk proses yang rendah. Kedua, kaku atau karena proses tidak bisa berpindah dari satu antrian lain. Ketiga, butuh konfigurasi yang tepat dalam membagi prioritasnya. Sekarang kita masuk ke perbandingan performa. Di sini kita dapat priority scheduling preemptive dan multi-level queue, di mana kita bisa lihat bahwa di dalam average-nya itu waiting time dan turnaround priority scheduling itu lebih unggul ketimbang multi-level queue, tetapi multi-level queue itu lebih unggul dalam response time. Priority lebih unggul dalam waiting time dan turnaround time. Paling bagus untuk eksekusi cepat untuk prioritas yang penting. Multi-level queue memiliki response time yang unggul dalam memberi respon pertama terhadap proses. Cocok untuk proses yang membutuhkan kecepatan respon seperti UI. Oke, itu adalah animasi untuk algoritma scheduling CPU. Terima kasih untuk menyaksikan dan sampai jumpa.